Hello bro people, welcome back di my channel Pahayak Riwut. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bro people, kali ini kita akan menceritakan cerita nyata horor ya, yang pernah dialami teman saya ini. Dikirim ceritanya, yaitu tentang main jailangkung. Nah jadi teman-teman, di sini mereka ada 3 karakter ya. Sebut saja Pran, Dian, dan Denny. Jadi mereka bertiga ini pada tahun 2012 yang lalu pernah melakukan permainan ya, permainan yang namanya mungkin teman-teman sudah tahu, yang asal Jawa mungkin mainnya ini jailangkung namanya ya. Jadi mereka bermain jailangkung. Jadi mereka ini bersepakat untuk main jailangkung pada hari Kamis malam Jumat ya teman-teman. Dan sebelum malam Jumat itu mereka mencari bahan-bahannya seperti batok kelapa, bajunya, sampai kalung kunci yang berjenis lama ya teman-teman. Nah, sampai saat itu, saat sudah lengkap semua, mereka juga pada malam Jumat itu mereka mencari sesajen seperti kopi pahit, teh, sampai rokok batangan yang disimpan di dalam sesajen sama dupa ya teman-teman. Jadi mereka melakukan ritual pemanggilan hantu melalui media jailangkung. Jadi mereka lakukan pada malam Jumat. Nah, setelah malam Jumat sekitar jam 11 malam mereka mulai baca mantra sampai beberapa kali, sampai mungkin lebih dari 10 kali membaca mantra dengan memegang boneka jailangkung itu. Di bawahnya itu ada pensil. Sampai beberapa saat tidak ada, mereka istirahat lalu melanjutkan kembali. Sekitar jam setengah 1 malam mereka buat lagi dan ternyata tidak ada muncul ya teman-teman. Jadi pada saat itu memang tidak ada bergerak ya teman-teman. Nah, setelah melakukan baca mantra itu sampai jam setengah 2 mereka akhirnya putus asa karena mereka ingin mencoba ya, atau berkomunikasi untuk melakukan pemanggilan arwah. Jadi tujuan mereka itu ya teman-teman, yaitu untuk mencari nomor ya, nomor. Jadi ada sesuatu lah. Dan pada akhirnya mereka lama pulang karena tidak ada muncul. Mereka kecewa, sesajen itu mereka makan saja. Jadi tidak apa-apa teman-teman. Jadi lokasinya tidak jauh dari kos-kosan teman saya yang namanya Pran ini. Nah jadi setelah pulang beberapa hari kemudian kami mendatangi teman saya Pran ini. Ternyata teman saya ini tidak ada di kos ya teman-teman. Ternyata dia sudah pindah. Dan ternyata dia pindah di daerah yang lain. Dan pada akhirnya kami mendatangi dia untuk silaturahmi ya teman-teman. Dan di sana Pran ini ketakutan mukanya. Dia bercerita bahwa di deretan kos-kosannya itu sering diganggu. Ada seperti hantu mandi di kamar mandi, suara sekitar jam 8 malam, 9 malam itu dicek tidak ada yang mandi di tempat kos lamanya. Dan selanjutnya tengah malam kadang-kadang 1 malam itu ada yang mengetok, tapi tidak ada. Dibuka tidak ada. Sering dimimpi-mimpikan dia dijumpai hantu. Hantu perempuan, rambutnya panjang, kukunya panjang, dan berbaju putih. Oh, kami langsung kaget teman-teman. Apakah ini masih ada menyangkutnya dengan pemanggilan kami pada waktu main jailangkung ya teman-teman. Ternyata kos-kosan itu diganggu. Nah pada akhirnya teman saya itu pindah dari sana. Nah itulah kejadian yang pernah dialami ya teman-teman. Nah jadi bermainan yang hal-hal seperti ini sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena memang itu bisa mengganggu. Pada akhirnya teman saya itu sering diganggu juga. Dia pindah pun sering diganggu. Pada akhirnya dia berobat ke orang pintar lah teman-teman. Jadi ada membawa beberapa persyaratan untuk berobat di orang pintar, dan pada akhirnya dia terlepas juga dari hal-hal tersebut. Nah jadi memang itulah resiko ya teman-teman, sesuatu yang tidak kita bisa lihat.
Itu dia cerita dari teman saya Pran ini. Apakah teman-teman pernah mengalami hal-hal tersebut? Memang pada saat kita pemanggilan nun arwah itu tidak ada muncul, dan pada akhirnya setelah beberapa hari dia muncul tapi mengganggu areal kos itu, daerah teman saya. Oke, Brave People, mungkin itu saja dari saya, dari tim kreator Proyek Liwut. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.